Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang terhormat pengurus Masjid Hidayatul Ansar, jamaah yang saya muliakan, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat kelak nantinya. Adapun kajian tafsir kita pada pertemuan ini yaitu tafsir Suratul Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Janganlah kalian para lelaki menikahi al-musyrikati, wanita-wanita yang musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh seorang budak perempuan yang beriman, khairum min musyrikah, lebih baik dari wanita yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun mereka wanita-wanita musyrikah itu membuat lelaki tertarik.
wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan kalian wahai para perempuan, para wanita, janganlah menikah dengan laki-laki yang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrik, dan sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, meskipun mereka membuat tertarik. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu semua mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih, dan bermula Allah mengajak kepada surga dan ampunan bi'idnih, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum yatadhakkarun, pastilah mereka ingat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini berbicara tentang pernikahan. Nikah tentu bisa dilaksanakan apabila ada pasangan. Pasangannya laki dengan perempuan. Laki dengan lelaki itu bukan nikah. Perempuan dengan perempuan itu juga tidak. Semua hewan yang ada di dunia ini tak punya akal, tapi mereka tahu membedakan mana jantan, mana betina. Manusia berakal, tapi masih ada di muka bumi ini yang mau dengan sesama jenisnya. Perempuan ada, tidak ada keinginannya dengan perempuan, padahal dia laki-laki. Si perempuan juga ada lelaki, tidak ada keinginannya dengan lelaki, tapi malah dengan sesama jenisnya. Karena itulah maka umat Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab suka sesama jenis. Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bagaimana Nabi Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisha, wahai kaumku, kalian sungguh telah melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, satu pun belum ada manusia yang melakukan kebejatan yang kalian lakukan ini. Apa perbuatan buruknya? Atatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil. Atatuna ar-rijala, kalian suka sesama laki-laki, maka Allah musnahkan pengikut-pengikut
yang tidak mau tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam, termasuk istrinya Nabi Lut, juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat perumpamaan bagi orang-orang kafir, dua wanita dalam sejarah. Suaminya soleh, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nabi, Rasul, tapi malah istrinya fakhanatahuma, berkhianat kepada suaminya masing-masing. Lalu kemudian Allah binasakan. Ayat ini menjelaskan soleh pun suaminya, kalau istrinya tidak mau beribadah tetap juga masuk neraka. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Tapi Allah perumpamakan untuk orang-orang yang beriman. Seorang wanita yang salihah, suaminya bejat, suaminya jahat, suaminya zalim, saking zalimnya sanggup dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Istrinya siapa? Sayyidatuna Asya. Itulah wanita yang datang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah. Dua wanita dari surga datang. Siapa dia? Sayyidatuna Asya dan Sayyidatuna Maryam. Datang untuk membantu Sayyidatuna Aminah melahirkan Nabi. Baru di Barzanji itu kan dibuat. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam yatala'alahu wa Bapak Ibu diharap berdiri. Kan begitu itu. Kalau sudah baca Barzanji, lahirlah Nabi. Datang siapa? Asya wa Maryam. Datang Sayyidatuna Asya dan Sayyidatuna Maryam dari surga menyambut kelahiran Nabi akhiruz zaman, kekasih Allah, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi perumpamaan untuk wanita yang beriman, meskipun suaminya tidak mau sholat, meskipun suaminya suka minum tua, meskipun suaminya mau main judi, tapi kalau perempuan ini istiqamah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, tetap dia selamat di hari kelak nantinya. Tapi walaupun demikian,
kita harus mengarahkan tetap untuk anak-anak kita. Nah, kalau mau menikah, nikahi wanita yang bagus agamanya. Ada kriteria perempuan yang disuruh Nabi kalau misalkan mau dinikahi. Tungkahul mar'atu li arba'. Pertama, di jamaliha, lihat wajahnya. Dulu ada seorang sahabat mau menikah. Rasul tanya, sudah engkau lihat wajahnya? Belum ya Rasul. Lihat. Jangan salah. Dulu kan wanita-wanita pakai cadar, disuruh buka di depan mahramnya supaya jelas, hantah 3 lubang hidungnya kan. Jadi jelas bagaimana wanitanya. Yang kedua, lima liha, harta si perempuan dilihat juga, skillnya, profesinya, karena pendidikannya nanti akan membantu suami untuk membina anak-anak bagaimana supaya jadi anak yang soleh dan solihah. Yang ketiga, walihasabiha, keturunannya. Yang paling penting diketahui apakah si perempuan ini sah sebagai anak orang tuanya. Itu harus dilihat. Sebab bisa jadi ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Nakal mereka di masa muda dikawinkan karena sudah positif. Setelah menikah taubat orang, taubat jadi orang baik. Ada laki-laki yang mau meminang anaknya, bertepatan anak yang lahir perempuan. Maka si laki-laki ini harus tahu anak yang mau dinikahinya ini ada tidak cerita yang negatif tentang dia dalam hal ini. Ada. Andai ada, kalau memang dia sayang kepada si perempuan ini, niatkan karena Allah. Dia tidak berdosa, tapi dia adalah hasil dari perbuatan dosa. Dalam hukum Islam tidak bisa ayahnya menjadi wali bagi si perempuan ini. Jadi siapa walinya? Wali sultan. Siapa sultan? Wali hakim. Siapa hakim? Di kita ini ketua. Ayahnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum hubungan yang sah. Andai ini ayah secara biologis yang menjadi walinya tidak sah, maka pentinglah dilihat bagaimana keturunannya. Yang terakhir, agamanya. Diakhirkan oleh Nabi agama bukan berarti tidak diprioritaskan. Sabda Nabi, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Pilih yang bagus agamanya, dia akan membuat si suami tenang hatinya. Nah, kira-kira kalau ada wanita empat-empatnya lengkap, cantik, iya, kaya, iya, terhormat keturunannya, iya, agamanya bagus, iya, keluarganya mendukung dengan bapak untuk menjadi istrinya, masih mau Pak? Mau? Oh, mau lah. Kalau dia berarti tidak mau itu ya. Nah, ayat ini melarang kalau ada laki-laki yang mau menikah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ayat ini kata Al-Imam Al-Qurtubi ada sab'u masaila, 7 permasalahan. Pertama, wala tankihu. Ini dijelaskan oleh beliau qiraannya.
Qira'atul jumhuri bi fathit ta'i wala tankihu wa quri'at bisya bidhammi. Ada qiraah yang syadz. Syadz itu aneh. Ketika disebut qiraahnya syadz berarti tidak dibaca, tidak dipakai. Wala tunkihul musyrikati. Tapi di sini yang masyhur menurut ulama jumhur al-qurra wala tankihu, janganlah nikahi. Nikah itu asalnya al-jima'. Jima', nikah berarti jima'. Wa yusta'malu fit tazawwuji tajawuzan wattisa'an. Namun dia digunakan untuk pernikahan. Jadi jima' kalau dalam fikih-fikih disebutkan an-nikahu lughatan ad-dhamm, bersatu. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ada kayu tumbuh dekat-dekatan, merapat itu kayu berarti nikah itu namanya. Ya. Makanya pernikahan itu kan ya jima', menyatukan dua tubuh. Nah, jadi yang pertama permasalahan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang bacaannya. Wala tankihu, itulah yang jumhur, tapi ada qiraah yang syadz dibaca wala tunkihu. Yang kedua, lamma adina Allah subhanahu wa ta'ala fi mukhalatatil aitam wa fi mukhalatatin nikahi bayyana anna munakahatal musyrikin la tasih. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan antara orang beriman dengan yang musyrik la tasih, tidak sah. Ayat ini kata Al-Imam Muqatil, nazalat hadhil ayatu fi Abi Mirthadin Al-Ghanawi. Ada yang bernama Abi Mirthad Al-Ghanawi. Waktu itu dia mau menikahi perempuan yang tidak beriman, musyrikah. Maka turunlah ayat wala tankihul musyrikat hatta yu'minna, jangan nikahi wanita yang musyrikah sebelum dia beriman. Lalu pertanyaannya, kalau dia beriman bagaimana? Disyahadatkan baru kemudian menikah. Kalau begitu bukan lagi dengan yang musyrikah, tapi yang sudah bersyahadat atau beriman. Ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah sirran liyukhrij rajulan min ashabihi wa kanat lahu bi Makkah imra'atun yuhibbuha fil jahiliyah yuqalu laha Anaq faja'athu faqala laha. Ada disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abi Mirthad Al-Ghanawi tadi ke Makkah. Sampai di sana ada seorang perempuan yang sangat dia cintai. Memang kalau laki-laki ini sudah mencintai perempuan, benarlah istilah cinta itu buta. Kalau sudah sayang sama perempuan, suaranya
kayak suara laki-laki. Kalau ditanya laki-laki yang mencintainya, bagaimana suara perempuan itu menurut Anda? Wah, lembut katanya. Lembut dibilangnya itu. Kenapa? Karena dia sudah suka. Suka dulu, kalau sudah suka buta. Buta dia dengan kelainan suara si perempuan tadi. Ya. Pokoknya kalau sudah suka, kemana dia memandang, ku ini di tengahnya macam ada ayunan di ku ini itu. Gadis itu sedang berayun-ayun di bawah ku ini. Nah, itu kalau sudah jatuh cinta. Maka ulama-ulama itu mengalami hal yang seperti itu, bahkan lebih dari itu, namun sasarannya Allah. Kemana dia memandang? Allah. Kemana dia melihat? Allah. Sampai-sampai dia mengatakan dirinya pun Allah. Maka dibunuh. Al-Hallaj dibunuh gara-gara kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Ma fi jubbati illallah, tidak ada isi jubah saya ini kecuali Allah, katanya. Maksudnya apa? Badannya kan di dalam jubahnya kan badan itu. Yang di dalam jubah ini adalah Allah, katanya. Jadi kecintaan daripada Abi Mirthad ini luar biasa. Faja'athu, maka perempuan yang bernama Anak, si anak, Ain Nun Qaf, Anak, datanglah kepadanya. Faqala laha innal islama harrama ma kana fil jahiliyah. Kata Abi Mirthad ini, sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang sudah ada pada masa jahiliyah. Maka si perempuan itu berkata, qalat, nikahilah saya. Tuzawwijni, nikahi saya. Qala hatta astadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Mirthad cinta dengan perempuan namanya si Anak. Ini si Ain Nun Qaf, Anak namanya. Ini Abi Mirthad. Jadi ini memang sudah sama-sama suka. Lantas kemudian si perempuan bilang, nikahilah saya. Dan pada masa itu biasa perempuan menawarkan diri ke laki-laki untuk dinikahi, tidak dilarang dalam Islam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i diperbolehkan kalau misalkan ada seorang wanita menyampaikan kata untuk si laki-laki agar si laki-laki itu menikahinya. Boleh. Cuman ada sopannya yang menyosor dia, nikahi saya gitu kan. Ada etikanya. Karena Nabi juga demikian. Datang waktu itu seorang perempuan, ya Rasul, nikahilah saya. Ditengok Rasul, diam. Ya Rasul, nikahilah saya. Sampai 3 kali datanglah sahabat. Ya Rasul, kalau memang Rasul tidak mau, saya mau, katanya. Ini kan, saya mau. Lalu Rasul bilang, apa yang engkau miliki? Tapi saya enggak punya apa-apa ya Rasul. Walau khataman min hadid, walaupun cincin besi. Baik ya Rasul, kalau begitu pulang dulu saya. Pulang dia ke sana, ke rumah, mencari apa yang ada. Dicari cincin tak ada. Pulang dia, ya Rasul, tak ada cincin besi pun tak ada. Itulah jujurnya sahabat. Dia sudah mau menikah dengan perempuan, cincin besi disuruh Rasul untuk dicarinya. Karena enggak ada, dia bilang jujur enggak ada. Coba kalau kita mencuri cincin menjadi gitu kan, ngutang cincin menjadi. Dia bilang, ya Rasul enggak ada. Lalu ditanya Rasul, ada hafal Al-Quran?
Ada Rasul, tapi nggak banyak. Jadi apa yang apa? Dalam riwayat disebut suruh-suruh pendek. Kalau begitu maharnya kepada si perempuan mengajarkan ayat-ayat atau suruh-suruh pendek, dinikahkan Rasul. Tiba sekarang menikah dengan mahar surah Ar-Rahman. Laki-laki tadi karena nggak ada lagi hartanya, baru kemudian mengajarkan ayat. Tiba sekarang mobilnya ada, rumah pun ada, dengan mahar surah Ar-Rahman. Sebulan cerai. Kenapa? Karena seolah mempermainkan ayat. Nggak boleh begitu. Mengajarkan ayat sudah tugas suami lah ke istri. Mahar itu kan harga diri. Ya udah, bukan berarti Al-Quran tidak berharga. Tapi itu jangan jadikan sebagai mahar. Kalau memang ada barang, makin mahal maharnya itu kalau memang sanggup dia, bagusnya itu harga dirinya kan. Kuterima nikahnya si Anu dengan mahar 0,5 kilo emas. Setengah kilo emas, berhutang rupanya. Ya, lama-lama setelah menikah kan hak si istri itu. Alah, ini abang berhutang, izinkanlah supaya lunas. Apa kata istrinya? Karena pandainya si suami ini merayu, abang, jangankan emas yang 0,5 kilo itu abang minta kulunaskan, jiwa raga kuserahkan sama engkau, katanya. Lunas selesai, gitu kan? Nah, jadi orang heran 0,5 kilo rupanya berhutang, lunas sebulan setelah itu. Nah, jadi si perempuan ini bilang, nikahilah saya. Maka Abi Mirthad bilang, tunggu dulu ya, saya cinta sama engkau, tapi Islam tidak memperbolehkan kebiasaan di masa jahiliyah. Hatta astadzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meminta izin kepada Rasul. Tunggu sebentar. Berangkat dia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia minta izin, ya Rasul, di sana ada seorang perempuan meminta saya nikahi, tapi dia tidak mengimani Allah itu Esa, tidak mengimani engkau sebagai Rasul, alias dia adalah wanita yang musyrikah. Lalu fanahahu anit tazawwuji biha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menikah dengannya. Li'annahu kana musliman, sebab Abi Mirthad seorang muslim dan perempuan itu musyrikah. Maka tidak jadi menikah. Wallahu a'lam, apakah wanita itu kemudian beriman baru dinikahinya? Tidak terbaca dalam hadis ini lagi. Belum tahu saya. Yang ketiga, dari ayat ini, waqtalafal ulama'u fi ta'wil hadhihi al-ayati, faqalat ta'ifatun harramallahu nikahal musyrikati fi suratil Baqarah, thumma nusikha min hadhil jumlati nisaa ahlil kitabi fa'ahallahunna fi suratil Maidah. Ada perbedaan di kalangan para ulama tentang ayat ini. Ayat ini melarang wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi wanita yang musyrikah sampai kemudian dia beriman. Sekelompok ulama mengatakan ayat ini dibatalkan dengan surah Al-Maidah yang mengatakan bahwa boleh menikahi
wanita ahli kitab. Gitu kan? Jadi dalam hal ini ahli kitab di suratul Maidah boleh dinikahi oleh laki-laki yang muslim. Kau dibalik tidak? Nah, di surah Al-Baqarah ini melarang. Nah, sekelompok ulama yang pertama ini mengatakan ini ayat dibatalkan hukumnya. Maka boleh menikahi wanita ahli kitab. Tapi dalam fatwa MUI, walaupun ulama tafsir mengatakan menikah, kan beda agama intinya ini kan. Nikah beda agama boleh. Kalau beda agama itu masih disebut sebagai ahli kitab. Apakah mereka yang sekarang ini disebut sebagai ahli kitab atau tidak? Itu perdebatan lagi. Nah, ahli kitab yang dulu musyrik juga ya, musyrik. Maka MUI berfatwa, MUI pusat melihat maslahatnya. Kalau misalkan ada pasangan suami istri lahir anak, si ayah bekerja, si ibunya tentu di rumah. Yang bersama dengan anak adalah istri. Kalau begitu, anak yang banyak ini hari-harinya bersama istri, tentu seorang istri mengajarkan keyakinannya ke anak-anaknya ini. Karena itu fatwa MUI mengatakan nikah beda agama tidak sah. Ya. Karena nanti menikah apa? Dengan istri yang kedua, ketiga, keempat non muslim, tentu anak-anaknya ikut ajaran maknya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, menikahlah kalian. Tanakahu, menikah, karena saya nanti di akhirat berbahagia kalau umat pula yang paling banyak dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. Berarti perintah Nabi kita disuruh untuk memperbanyak keturunan. Kalau dulu memang diamalkan satu emak ketika ditanya 9, 10, 11. Bahkan di Amerika itu seorang ibu termasuk keajaiban dunia melahirkan 60 anak. Satu ibu melahirkan 60 anak. Tua kali dia. Enggak, dia melahirkannya sekali lahir 8 kali 7 saja, ada berapa? 56. Ya, tambah sekali lagi kan? Nah, jadi banyak-banyak anak tuh. Nah, jadi itu yang pertama. Satu pendapat mengatakan ayat ini dibatalkan oleh surah Al-Maidah. Jadi perdebatan ini sangat panjang sekali. Tapi ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Kita beranjak ke nomor 4, masalah yang keempat. Wa amma nikahu ahlil kitabi, adapun menikahi wanita ahli kitab, dijelaskan lagi. Idza kanu haraban, apabila ahli kitabnya itu yang boleh dihabisi. Kenapa? Ada itu istilahnya kafir harbi, karena mereka memberontak misalnya kan, maka fala yahillu, tidak halal. Ibnu Abbas salah satu sahabat yang paling paham tafsir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil
wa faqihhu fid din. Riwayat lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, saudaraku ini, karena Abbas itu paman Nabi, Abdullah Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair berarti Abdullah bin Zubair. Jadi banyak nama sahabat Abdullah. Supaya mudah mengenalinya, langsung ke ayahnya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ini paham agama dan mengetahui takwil. Takwil itu kan tafsir. Lalu kemudian beliau ditanya, bagaimana hukumnya menikahi ahli kitab kalau ahli kitabnya itu harbat? Kata beliau, la yahillu, tidak halal. Wa tala qaul Allah Ta'ala, lalu dia membaca firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya dengan hari akhir. Maka ayat ini diangkat oleh Ibnu Abbas sebagai dalil kalau memang sudah berkhianat kepada Islam, sudah zalim, mereka tak boleh lagi. Nah, kemudian yang kelima, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah. Amatun itu artinya budak. Kalau dulu ada perbudakan di masa dulu, kalau misalkan ada musuh pemberontak, lalu kemudian diizinkan Allah untuk dihabisi mereka, maka yang kalah ini jadi tawanan, hartanya menjadi harta ghanimah. Apabila yang ditawan itu sebagai laki-laki, dua pilihan. Kalau ingin bebas, bayar. Kalau tidak bisa bayar, maka jadi budaklah dia. Wanita juga demikian. Maka dulu wanita-wanita yang sudah tercatat sebagai budak itu diperjualbelikan sama dengan laki-laki, diperjualbelikan. Wanita-wanita yang sudah dimiliki oleh seorang laki-laki, bertepatan ini kaya, dibelinya budak-budak perempuan sampai 50 orang, mulai seusia SMA sampai kemudian yang sudah berusia 50 tahun. 50 orang dikumpulkannya di rumahnya. Ini tanpa hubungan pernikahan boleh digaulinya budak-budak. Itulah hinanya budak. Islam datang menghapuskan perbudakan. Bagaimana caranya? Syariat. Apabila seorang laki-laki dengan istrinya di bulan Ramadan puasa, silap mereka gara-gara pengantin baru berhubungan di siang hari, maka dihukum. Hukuman pertama, dia merdekakan hamba. Kalau tidak ada hamba, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal 1 hari pun. Kalau batal, ulangi. Kalau sudah dibuat tidak sanggup, maka dikasih makan 60 si miskin. Maka mau tidak mau, sahabat ini kalau misalkan sudah melakukan pelanggaran atau yang lain generasi sesudahnya, maka wajiblah dia memerdekakan hamba. Dengan sendirinya perbudakan bebas. Sekarang mana ada lagi budak?
Kalaupun mau kita cari, mana lagi ada budak? Budak-budak ada katanya di Tembung. Itu budak-budak anak-anaknya itu maksudnya, ya. Nah, jadi kalau ada budak itu lebih baik daripada menikahi wanita yang musyrikah. Ikhbarun bi annal mu'minatal mamlukata khairum minal musyrikah. Lebih baik wanita yang statusnya budak tapi beriman ketimbang menikahi wanita yang musyrikah. Yang terakhir, langsung ke yang ketujuh. Bagaimana menikahi wanita-wanita majusi? Majusi itu kan penyembah api. Waqtalafu fi nikahi nisa'il majusi famana'a Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Ishaq min dhalik. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ishaq, mereka mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Siapa itu? Wa ruwiya anna Hudzaifah ibn al-Yaman diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin al-Yamani tazawwaja majusiyata, menikahi seorang wanita yang majusi. Tapi wa anna Umar qala lahu, Sayyidina Umar mengatakan talaqaha, tapi dia menceraikannya. Nah, baik. Kesimpulannya dalam hal pernikahan ini, tidak boleh menikah laki-laki yang muslim dengan wanita yang non-muslim. Dengan wanita yang non-muslim. Apalagi perempuan yang muslimah dengan laki-laki, itu secara mutlak tidak boleh. Maka kita tetap berusaha bagaimana supaya anak-anak kita arahkan menikah dengan pasangan yang bagus-bagus. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.